Halo guys, Sukihontu Namo Buddhaya. Di masa pandemi Covid seperti ini, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan tentunya juga selalu mencuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari virus corona. Oh ya, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni atau lebih akrab dikenal dengan Yunet. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Sesuai dengan prodi saya, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Candi Mendut yang merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Agama Buddha Indonesia yang diampu oleh Bapak Tarjono Magister Pendidikan Buddha. Namun sebelum itu, perlu teman-teman ketahui, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya atau yang lebih dikenal dengan Raden Sriwijaya merupakan salah satu sekolah tinggi yang berlokasi di Kompleks BSD Tangerang, tepatnya di Jalan Eduton BSD Siti Serpong, Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, di Stabel Sriwijaya ini telah membuka 5 program studi. Yang pertama yaitu Pendidikan Keagamaan Buddha, 2 Kepemilihan, 3 Bisnis dan Manajemen Buddha, keempat Pendidikan Konseling Buddha, dan yang kelima yaitu Ilmu Komunikasi Buddha. Untuk itu, kepada teman-teman, yuk perjuangkan impian kalian untuk Stabel Sriwijaya. Selain memiliki program studi yang lebih banyak, Stabel Sriwijaya kini juga telah terbuka untuk umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kupas sedikit mengenai sejarah Candi Mendut. Nah, Candi Mendut ini merupakan salah satu candi bercorak Buddha yang cukup terkenal baik dalam skala nasional maupun mancanegara. Candi Mendut ini terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mengkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, atau sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Perlu teman-teman ketahui juga, kata mendut ini sendiri berasal dari kata lenu, wana, mandala, yang artinya candi yang berada di tengah hutan bambu. Sejarah awal pembangunan Candi Mendut masih memiliki beberapa versi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Berdasarkan sejarawan terkenal bernama C.T. J. Kasparis memaparkan bahwa Candi Mendut dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra di tahun 824 Masehi. Hal ini berdasarkan isi dari Prasasti Karangtengah per tahun 824 Masehi. Di dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Raja Indra membangun sebuah bangunan suci dan menamainya Lenuwana. Lenuwana atau hutan bambu ini diartikan oleh Kasparis sebagai Candi Mendut. Dengan menggunakan asumsi, maka sejarah Candi Mendut sudah dimulai sebelum Candi Borobudur. Untuk itu, Candi Mendut ini memiliki umur yang lebih tua dibandingkan dengan Candi Borobudur, yang merupakan sebagai salah satu candi terbesar dan tersohor di dunia. Penemuan kembali Candi Mendut terjadi di tahun 1835. Pada saat itu, berhasil ditemukan seluruh bagian Candi Mendut kecuali bagian atap dari candi. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu melakukan penyegaran sejak tahun 1897 sampai 1904. Hasil dari upaya ini cukup baik dengan berhasil mengembalikan bagian kaki dan tutup candi lewat rekonstruksi. Namun meskipun begitu, terdapat beberapa bagian candi yang masih belum dapat direkonstruksi ulang. Setelah rekonstruksi pertama, selang beberapa tahun hingga 1925 ini terjadi rekonstruksi tahap kedua. Berkat rekonstruksi tahap kedua ini, Candi Mendut pun dapat dinikmati hingga sekarang oleh para wisatawan. Secara umum, Candi Mendut memiliki denah dengan bentuk persegi.
dengan tinggi bangunan keseluruhan sekitar 26,4 meter. Bagian tubuh candi berada di atas batu dengan tinggi 2 meter. Di permukaan batu tersebut memiliki selasa yang lebar. Dan di dinding Candi Mendut terdapat kurang lebih 31 panel yang menampilkan beberapa relief cerita, sulur-suluran, serta pahatan bunga yang menandakan corak dari Candi Mendut. Di Candi Mendut ini juga terdapat beberapa saluran untuk membuang air dari selasar di sepanjang dinding luar lakan. Dinding saluran untuk membuang air ini disebut dengan Jaladwara. Jaladwara ini menjadi ciri khas pada candi-candi yang berada di kawasan Jawa Tengah, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Sewu, termasuk juga Candi Mendut ini. Bahan bangunan Candi Mendut ini sebenarnya adalah batu bata yang ditutupi dengan batu alam. Bangunan candi ini terletak pada sebuah basement yang tinggi, sehingga terletak lebih anggun dan kokoh. Tangga naik dan pintu masuk menghadap ke arah barat daya. Di atas basement terdapat lorong yang mengelilingi tubuh candi. Atap dari candi ini yakni bertingkat 3 dan dihiasi dengan stupa-stupa kecil. Jumlah stupa kecil yang terpasang pada Candi Mendut ini hingga sekarang berjumlah 48 buah. Hiasan yang terdapat pada Candi Mendut berupa hiasan yang berselang-seling. Dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk kayangan berupa Dewata Gandharwa dan Apsara atau bidadari. Terdapat juga 2 ekor kera dan seekor garuda. Pada kedua tepi tangga terdapat relief-relief cerita Pancatantra dan Jataka. Dinding Candi Mendut ini juga dihiasi dengan relief bodhisattva, antaranya Bodhisattva Avalokitesvara, Maitreya, Vajrapani, dan Manjusri. Pada dinding tubuh candi juga terdapat relief Kalpataru, 2 bidadari, Hariti, dan Atawaka. Pada Candi Mendut ini juga terdapat 3 buah arca Buddha besar, yaitu yang pertama arca Dhyani Buddha Sakyamuni yang terletak di tengah candi dengan menghadap bagian barat Candi Mendut. Yang kedua yaitu arca Buddha Avalokitesvara yang terletak di sebelah utara Dhyani Buddha Sakyamuni. Arca ini menghadap ke sisi selatan Candi Mendut. Dan yang ketiga yaitu arca Bodhisattva Vajrapani yang memiliki letak di sebelah kiri arca Buddha Sakyamuni. Arca Bodhisattva Vajrapani ini digambarkan menghadap ke arah utara. Demikianlah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Candi Mendut. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Akhir kata, Sukihontu, Namo Buddhaya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Dadah!